Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Mari kita bersatu dalam doa. Pujialah yang mulialah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Bapa, kami ucapkan syukur Bapa atas berkat kasih dan penyertaan-Mu. Sehingga pada hari ini kami bisa bersama-sama hadir di dalam ibadah kapel pada hari ini. Biarlah rahmat kasih dan penyertaan-Mu hadir di tengah-tengah kami. Mengusap kepala kami dengan sukacita dan damai sejahtera. Agar kami dapat fokus dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Berkati kami semua, berkati teman-teman yang mengikuti secara online di Zoom. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Sama seperti lirik lagu yang akan kita nyanyikan ini, Engkau Tuhan yang mulia yang turun ke dunia untuk tebus segala dosa kami. Pilihanku akan kita nyanyikan bersama-sama. Katakan, Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ingin lakukan hal yang dapat lukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Kita akan nyanyikan bersama-sama dengan sorak-sorai. Kita akan memuji Tuhan. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia. Katakan, Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus,
kebenaran adalah pilihan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah apa? Adalah pilihanku. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Saudara, silakan duduk kembali. Kreatif itu terus. Yes. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Dr. Robinson Rimun MTH, kita akan menyanyikan kembali lagu Mengikut Yesus. Abang nggak pindah terkalau. Bukan ibadah sih. Apa nih namanya? Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Biasa kalau orang lagi kesal, orang pakai light kamu. Buatku, namun karena Roh-Mu, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba
kepada Dr. Robin Surtimun. Waktu dan tempat dipersilakan. Kami ingin mengiring, melayani Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami rindu Tuhan, kami menjadi pembawa Injil, pembawa kebenaran daripada Engkau saja Tuhan. Dan biarlah pemberitaan firman pada hari ini dapat sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Engkau rancangkan dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan saja. Mohon urapan kuasa Roh Kudus atas diri hamba-Mu, dan kami semuanya yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila kami dibukakan, Roh Kudus bekerja, menerangi kami, menyatakan apa yang benar, dan menjalankan seperti yang Engkau perintahkan. Ampuni kami Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Nah saudara, pada hari ini saya ingin melanjutkan khotbah saya dari kapel ketua kemarin sampai pada saat ini, walaupun tidak bisa mengcover semuanya, tapi saya harap saudara akan menjadikan landasan maupun pada semester ini dan seterusnya untuk menjadi pokok-pokok pembahasan, pendalaman dari pribadi saudara maupun kelompok pembelajaran dan gereja ataupun komunitas iman di mana saudara berada. Pada saat ini saya ingin mengajak saudara membuka firman Tuhan dalam Yohanes pasal 1, kita buka dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14 maksud saya. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Saudara boleh membaca dari Alkitab, buku yang saudara pegang, kitab yang saudara pegang maupun lewat berbagai macam gadget atau bentuk apapun. Saya akan membacakan ayat yang bernomor ganjil dan saudara membaca dari ayat yang bernomor genap. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, telah datang ke dalam dunia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya.
orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Beberapa waktu terakhir ini sebenarnya saya kena flu, saudara. Dan saya berpikir saya sudah sembuh, ternyata belum totally cure ini, belum sembuh sepenuhnya. Jadi mohon maaf kalau suara saya agak sedikit terganggu. Rupanya kepadatan kesibukan beberapa waktu ini juga ikut mempengaruhi, saudara. Nah, pada hari ini saya ingin kembali mengajak saudara untuk membahas beberapa isu terkait kristologi, dan secara khusus kita akan membahas walaupun tidak sampai detailnya karena keterbatasan waktu, yaitu melihat dalam kajian Yohanes pasal 1. Nah, banyak penafsir dan sebagian orang Kristen selalu menghubungkan Yohanes atau Injil Yohanes itu terkait dengan, karena pembacanya terkait dengan orang-orang yang menggunakan bahasa Yunani, maka latar belakang filosofi Yunani seringkali dipakai dan dihubungkan dengan sabda Allah atau firman Allah yang dinyatakan dalam Yohanes pasal 1 ini, terkait dengan logos. Namun, dari berbagai banyak telaah dan riset yang diadakan, dan sangat nampak dalam kajian yang ada bahwa tidak bisa diabaikan bahwa latar belakang perjanjian lama menjadi dasar yang sangat kuat atau terkait, dihubungkan, atau sangat berhubungan erat dengan perjanjian lama. Nah, hal ini juga saya ingin mengajak saudara untuk melihat segi-segi yang seperti ini. Jadi kita akan melihat beberapa kajian gramatika dan juga beberapa konteks yang ada terkait dengan pribadi Kristus yang kita kenal. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut, saya ingin cerita sedikit. Saya bertobat menjadi percaya pada Kristus ketika saya berumur 17 tahun, SMA kelas 2. Tapi sebelumnya saya mendalami dan mengkaji berbagai macam agama, terutama agama-agama yang ada di Indonesia. Dan saya ingin memutuskan agama mana yang saya pilih. Saya ingin menerapkan kebebasan saya, karena keluarga saya dari pihak ibu saya, semua keluarga besar ibu saya adalah orang Kristen. Sedangkan dari keluarga bapak saya, semuanya keluarga dari bapak kecuali ayah saya adalah orang Muslim. Dan juga saya terkoneksi dengan agama-agama lainnya. Jadi sejak saya SMA, saya sering berguru, belajar juga dengan tokoh-tokoh agama lainnya, seperti tokoh agama Islam. Sehingga akibatnya sampai sekarang ini, saya sering berdialog, kadang-kadang terlibat dalam dialog dengan penganut agama tersebut. Dan dalam diskusi yang cukup menarik dengan beberapa tokoh agama, kami terlibat membahas tentang Yesus atau Isa Al-Masih. Dan kami terlibat dalam satu dialog yang bagus dan sangat fair sekali, oleh karena kami tidak saling menjudge satu dengan yang lain, dan tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain, tapi dalam ranah, dalam suasana kebersamaan dan suasana untuk saling menyampaikan, menerima. Kalaupun tidak terima ya nggak apa-apa. Nah, pada akhir pembicaraan ada beberapa pembicaraan yang menarik. Pada akhir pembicaraan, saya seringkali ditantang oleh tokoh agama dari seberang. Jadi menurut kamu Yesus itu adalah siapa? Dan beberapa kali dalam ungkapan saya mengatakan bahwa seperti dalam diskusi kita, saya yakin, saya percaya bahwa Yesus adalah kalimatullah,
Dia adalah firman Allah. Dia dilahirkan dengan dan dari oleh kuasa Roh Kudus, Roh Allah, Rohullah. Dan dia adalah Allah sendiri. Itu yang saya yakini. Lalu kemudian saya menarik sekali karena saya kemudian ditantang oleh dia, dan saya berasa itu baik juga karena dia juga sedang berdakwah kepada saya. Bahwa kamu seharusnya menganut pandangan saya. Bahwa Isa Al-Masih itu sesungguhnya adalah manusia biasa. Dia adalah seorang nabi, bukan Allah menurut dia. Dan apa yang dia yakini. Dia bukanlah Allah, bukanlah Tuhan, dia adalah manusia biasa yang lahir dari manusia biasa yang namanya Maryam. Dan kami sangat memuliakan Nabi Isa Al-Masih. Kami sangat meninggikan dan memuliakan dia. Bahkan dalam keyakinan kami bahwa Isa Al-Masih itu adalah yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan mengajak saya untuk mempercayai apa. Saya bilang nggak apa-apa deh, kita berbeda kan nggak apa-apa. Akhirnya terjadi diskusi yang menarik dan oke. Dia meyakini Isa Al-Masih adalah manusia biasa, sama seperti kita. Saya juga meyakini demikian, namun dia juga adalah Allah sejati menurut saya. Dan dia tolak, tidak apa-apa, kita berbeda pendapat. Nah, beberapa tahun yang lalu saya bertemu dan berdialog, saya didatangi oleh sekelompok saksi Yehova ke rumah saya. Dan kami berdiskusi panjang lebar, saudara, berdiskusi panjang lebar. Lalu dari berjam-jam diskusi yang diadakan, mereka berusaha meyakinkan saya bahwa Yesus itu adalah manusia biasa. Dia bukanlah Allah. Bukan Allah. Dia dilahirkan sebagai seorang manusia, dan dia disebut sebagai anak Allah, oleh karena dia bukan Allah. Begitu argumentasinya. Dia disebut anak Allah, itu sama artinya dengan dia bukan Allah. Lalu dia berkata bahwa, mereka berkata kepada saya, meyakinkan saya bahwa di dalam keyakinan kami, Yesus itu sangat kami muliakan. Kami memberi dia gelar, menyebut dia dengan nama, bahwa Yehova memberi dia nama atau gelar dengan sebutan Christ is the Prince of all creatures. Kristus adalah pangeran. Kristus adalah yang termulia, yang paling dimuliakan, ditinggikan di antara segala ciptaan. Dan akhirnya diskusi yang menarik, dan akhirnya mereka tidak bisa meyakinkan saya, dan saya berusaha meyakinkan mereka apa yang saya yakini dengan saksi Yehova. Dan saya menunggu, saya bilang kalau mau diskusi silakan datang lagi, nggak apa-apa. Saya menunggu ternyata nggak balik-balik. Gitu. Padahal sudah 2 kali mereka datang, yang terakhir sangat intens sekali. Tidak seperti dialog sebelumnya yang saya ceritakan, tapi kali ini bukan dialog tapi debat. Memang luar biasa debatnya. Dan mereka sangat berusaha meyakinkan saya bahwa Yesus itu sama seperti saudara dan saya. Dia hanyalah seorang manusia. Dia mendapat gelar anak Allah, dan itu berarti dia bukan Allah. Bukan Allah sejati. Oke saudara, nah saya ingin mengajak saudara, kita berada di dunia yang penuh tantangan. Bahwa kita memang bisa berbeda dengan orang lain, dan di STT Baptis kita ini, kita seringkali menyebut STBI, itu sebagai satu penghormatan kepada Seminari Teologi Baptis Indonesia yang merupakan sejarah dari kampus kita. Tapi ini hanya nilai historis, secara legal resminya adalah STT Baptis Indonesia. Nah, kita meyakini bahwa asas yang kita pakai di sini adalah asas baptis. Dan asas baptis itu salah satunya adalah memegang dan menjunjung tinggi otoritas Alkitab sebagai kebenaran mutlak, sebagai dasar utama dari keyakinan, iman dan praktek hidup kita. Sebagai pegangan kita. Itu sebabnya saya tidak bisa menyampaikan di luar atau bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab.
Salah satu asas yang lain yang dipegang oleh kita sebagai SDT yang menganut asas baptis adalah bahwa kita menghargai hak berpendapat, hak untuk memilih agama yang diakui oleh negara kita. Jadi ada yang bertanya kepada saya, Pak, ada tamatan STBI kita yang jadi mualaf gitu. Wah, itu haknya dia kok. Nggak masalah wong gitu, haknya dia. Nah, apa Bapak tidak bertindak gitu loh? Saya nggak bisa bertindak loh. Karena itu adalah hak yang sangat asasi yang diberikan atau dikenakan yang dimiliki oleh seseorang untuk memilih agamanya. Kalau saudara nanti mau memilih agama yang lain, meninggalkan Yesus misalnya, itu adalah hak saudara. Adalah hak saudara. Nah, kami ingin mengajar saudara bahwa apa yang saudara yakini tentang Yesus, tentang kekristenan itu tidak ada salahnya. Tidak salah. Dan apa yang saudara pegang, apa yang saudara yakini selama ini dalam kekristenan itu benar adanya. Amin. Nah, kita melihat dalam Yohanes pasal 1 ini. Dalam Yohanes pasal 1 itu memberitahukan kepada kita bahwa Yesus yang adalah Logos itu adalah firman itu sudah ada pada permulaan dan sudah ada sebelum penciptaan. Itu yang dikenal atau kita sebutkan sebagai pra-eksistensi Yesus. Pre-incarnate, sebelum dia berinkarnasi. Sebelum dia datang ke dalam dunia ini. Sebelum dia menjadi manusia, Yesus itu sudah ada. Jadi dia bukan lahir sebagai manusia sama seperti kita saja, namun keberadaannya berbeda dari kita. Sebelum penciptaan, pada permulaan, in the beginning sebenarnya. Bukan at the beginning saja, saudara. Tapi in the beginning. Itu dikatakan oleh firman Allah, NRK. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa NRK, en hologos. Kai hologos, en pros tontheon. Kai theos, en hologos. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah apa saudara? Dia adalah Allah. Dia adalah Allah. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Allah ini adalah bahwa dia itu adalah Allah sejati ya. Dia itu adalah Allah sejati. Yesus itu adalah Allah sejati. Kita akan lanjut tapi kita akan kembali lagi ke bagian tersebut. Balik lagi sebelumnya bahwa Yesus dalam keadaannya dia adalah Allah. Sebelum dia datang ke dalam dunia, dia adalah Allah dan sudah ada sebelum penciptaan. Nah, ada beberapa argumentasi terkait dengan masalah ini yang menyebut bahwa di sini kata hologos hologos en prostonteon dan dikatakan dan theos en hologos. Nah, yang digunakan di sini hologos kemudian disebut dengan theos. Yang dikenakan kata sandang adalah logos. Sedangkan kata theos itu tidak dikenakan kata sandang. Nah, ada beberapa penggunaan yang disebut namanya predikat nominatif. Nominatif predikat. Nah, dalam predikat nominatif ini memang penggunaan umumnya adalah bahwa ketika saudara menemukan satu kata menggunakan kata sandang, maka yang lain tidak menggunakan kata sandang, maka hal tersebut tidak bisa dipertukarkan. Tidak bisa disamakan.
Hanya bisa disamakan atau equivalent itu kalau kedua-duanya mengenakan kata sandang. Dalam hal ini kasusnya tidak menggunakan kata sandang, itu memang benar. Karena Allah adalah kasih, dan yang kasih tidak menggunakan kata sandang. Jadi tidak bisa disamakan kasih itu adalah Allah. Allah adalah kasih dan tidak bisa ditukar balik atau kedua memiliki struktur yang sama dan derajatnya sama. Namun dalam kasus-kasus tertentu, dalam penggunaan bahasa Yunani, seperti dalam kata theos and hologos ini, itu sama, equivalent, derajatnya sama. Mengapa hal tersebut didukung benar? Oleh karena didukung juga oleh argumentasi dan konteks yang ada di tempat ini. Yohanes pasal 1 menunjukkan bahwa Allah yang adalah pencipta, Allah yang sudah ada sebelum dunia diciptakan, Allah yang adalah terang, adalah firman itu sendiri. Jadi konteks ini dan penyataan dalam beberapa bagian yang menyebutkan mengenai equivalensi atau kesamaan derajat antara dua kata yang disebut walaupun satu tanpa kata sandang, itu sudah menunjukkan bahwa ketika disebut bahwa firman itu adalah Allah, bahwa memang dia adalah benar-benar Allah dan sederajat. Sama. Nah saudara, di sini menyatakan bahwa Yesus itu sudah ada pada saat dan sebelum penciptaan. Karena in the beginning disebut, dia menggunakan NRK, N itu adalah bentuk imperfect, orang ketiga tunggal. Yang merujuk kepada firman itu sudah sedang ada kalau diartikan dengan makna yang sederhana. Bahwa dia eksistensi itu sudah sedang ada atau pada saat itu dia sudah ada secara terus-menerus. Bahkan sebelum permulaan yang ada di segala jagat ini, di alam semesta ini. Sebelum segala sesuatu ada, sang firman itu sudah ada. Jadi saudara, Kristus Yesus yang kita pegang, yang kita yakini, yang menyebutkan dirinya dia adalah firman, dia adalah Allah sendiri. Dan Yohanes pasal 1 itu membuktikan keberadaannya yang juga diungkit atau disebutkan kembali oleh Yohanes dalam surat Yohanes. Maksudnya surat Wahyu. Kitab Wahyu. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah yang awal dan akhir. Dia sudah ada dalam kekekalan, dari kekekalan sampai kekekalan. Itulah yang disebutkan oleh firman Allah. Nah saudara, di dalam ayatnya yang ke-14 itu, memang menyebutkan hologos sarx egeneto, itu menyebutkan. Bahwa firman itu telah menjadi daging. Juga menggunakan predikat nominatif. Dan ada equivalent, ada kesamaan, ada kesederajatan di sana. Bahwa ketika firman itu yang adalah Allah menjadi manusia, bukan berarti dia turun derajatnya menjadi manusia saja. Keilahiannya hilang oleh karena dia menjadi manusia. Tidak demikian. Jadi saudara melihat di sini hubungan bahwa Yesus itu adalah Allah di mana dia sudah ada pada saat dan sebelum penciptaan. NRK, pada permulaan dalam terjemahan kita, in the beginning. Di dalam permulaan. Bukan di saat permulaan itu baru dia muncul, tidak. Nah apalagi saudara ada yang menyebutkan bahwa Yesus itu hanya ada pada saat dia lahir sama seperti kita ini. Kita manusia biasa ini. Tidak saudara, Alkitab telah membuktikan sendiri bahwa memang dia adalah Allah.
Mari kita perhatikan kembali di dalam ayat ini, tapi saya ingin melihat dari sisi yang kedua. Dari pokok yang kedua, yaitu Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Kembali kita lihat bahwa dikatakan pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Bahwa en arkein hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Nah, di sana disebutkan bahwa dia adalah Allah, dia adalah theos, itu bukan seorang Allah atau seorang dewa. Dia adalah Allah sendiri. Seperti yang sudah ditegaskan tadi. Dan dikatakan bahwa dia adalah Allah. Kembali ditegaskan oleh ayat yang kedua dan seterusnya. Nah, saudara perhatikan bahwa seringkali orang salah paham, karena dalam Wenham, kalau saudara belajar bahasa Yunani itu di buku Wenham, bahasa Yunani Koine, yang seringkali dipakai sebagai buku standar bahasa Yunani di Indonesia. Kadang-kadang orang lupa bahwa sebenarnya Wenham itu bukan Alkitabnya kita untuk bahasa Yunani. Karena ada keterbatasan. Buku Yunani Koine yang ditulis oleh Wenham itu adalah sebagian besar merupakan dasar atau Yunani dasar. Ada tingkat advance atau tingkat lanjutan dari Yunani yang tidak disebutkan dalam diuraikan oleh buku dari Wenham ini. Salah satunya adalah menyebutkan bahwa penggunaan yang dipakai di sini, yang dimana pros tonteon ini ada preposisi di sana yang menyebut tentang pros. Pros itu kalau dipakai diaplikasikan dengan kasus akusatif tonteon di sini, itu dapat diartikan menuju atau ke arah kepada Allah. Nah, pertama saudara, sekalipun terjemahan ini dipakai, sebetulnya tidak terlalu memberatkan. Mengapa tidak memberatkan? Karena ayat ini telah membuktikan bahwa sekalipun itu pada permulaan dia sudah ada, dan kemudian firman itu menuju atau ke arah toward God, itu ke arah Allah, itu kepada Allah itu. Karena itu pros tonteon dalam bentuk pros plus akusatif dalam bahasa Yunani. Namun, ini sudah membuktikan bahwa Yesus dalam keadaan praeksistensinya dia sudah ada sebelumnya, bukan dia ada pada saat dia lahir. Gitu. Karena jauh sebelumnya, sebelum kelahirannya dia sudah ada, sudah eksis, sudah berada dalam eksistensinya, being-nya. Sudah ada. Jadi, kalau kita melihat ayat ini, memang bisa diterjemahkan, pros tonteon ini bisa dikatakan menuju atau ke arah Allah. Nah, beberapa buku Yunani dasar dan lanjut, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, saudara, kebanyakan dalam bahasa Inggris itu, menunjukkan bukti, memaparkan banyak bukti bahwa pros tonteon ini dalam penggunaan awal gereja maupun dalam penggunaan umum yang dipakai oleh orang-orang Yunani pada masanya, di masa abad pertama, memang juga sering diartikan dengan bersama-sama, tidak selamanya ke arah. Kecuali saudara, kalau saudara misalnya berjalan ke arah pros ton, misalnya rumah oikon misalnya, maka saudara menuju atau ke arah rumah, itu ke rumah. Tapi dalam hal ini penggunaan pros ton theon ini dalam penggunaannya di masanya sampai sekarang ini, penggunaan hal yang lumrah dan biasa itu artinya bersama-sama. Walaupun demikian,
dengan berbagai variasi terjemahan lain juga bisa diterima kok. Yang pasti kita menerima bahwa Alkitab ini dengan berbagai variasi yang bisa diterjemahkan, Alkitab ketika ayat disebutkan, ketika firman disampaikan, hanya memiliki satu pengertian saja, single meaning. Berhati-hati dengan pengertian-pengertian tambahan lainnya. Apalagi saudara yang belajar Alkitab dan bahasa Yunani, bahasa Ibrani, hati-hati dengan kesenangan untuk mengkaji gramatika, bahkan menggunakan gramatika untuk menyalahkan iman yang saudara pegang. Itu bahaya sekali. Ada banyak contoh dalam Alkitab seperti saya tidak punya waktu untuk hal itu tersebut. Selanjutnya dalam Yohanes pasalnya yang yang ke-14 juga, itu jelas menyebutkan mengenai firman itu menjadi manusia. Di sini disebutkan ologos sarx itu daging. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia manusia, karena memang memiliki makna yang lebih tepat dalam konteks Indonesia. Karena kadang kalau diterjemahkan firman itu menjadi daging, mereka berpikir seperti beli di pasar gitu ya. Tapi memang bisa berarti demikian, daging dalam arti daging, tapi juga ini juga dapat berarti sama, identik dengan manusia, karena menjadi manusia. Sepenuhnya manusia. Maksudnya demikian. Ketika dia hologos source egeneto itu, ini egeneto bentuk aorist memang, bentuk middle tapi bentuk middle deponen. Kalau saudara belajar bahasa Yunani disebut bentuk middle deponen itu. Bahwa itu menjadi, bukan menjadi dengan sendirinya. Dia menjadi, ya. Nah, firman itu menjadi manusia. Jadi saudara, kalau ada yang menyatakan bahwa Yesus itu manusia sejatinya adalah manusia saja, telah mengabaikan satu prinsip yang sangat penting dalam Injil Yohanes, pasal 1 misalnya. Karena yang kemudian saya ingin mengajak adalah bagian yang ketiga, yaitu keilahian Yesus nyata dalam karya dan identitas dirinya. Dalam karya dan identitas dirinya. Nah, saudara perhatikan ayat yang ketiga, Yohanes pasal yang ketiga dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Cukup jelas ini. Bahwa Yesus adalah pencipta. Dan itu juga disebutkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya. Bahwa dia adalah pencipta segala sesuatu. Nah, memperhatikan saudara bahwa Allah berfirman, ini Allah berfirman dengan firman. Dibandingkan dengan yang dikatakan dalam Kejadian Genesis pasal 1 ayat 1. Di sana ada sentralitas Allah yang dikenal dengan nama Elohim. Bereshit bara Elohim. In the beginning, God created. Bereshit bara Elohim. Sangat jelas sekali. El Hashamayim wa et Haaretz. Bahwa di situ disebutkan bahwa logos itu, firman sudah hadir pada saat dan sebelum penciptaan. Bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dan di sini disebut misteri tentang ketritunggalan Allah sudah dinyatakan dalam bentuk jamaknya Elohim, namun dalam kata kerja yang menggunakan bentuk single. Jadi ketritunggalan Elohim itu kejamaan kelihatan di sana, tapi ketika dikenakan menciptakan itu bentuk tunggal.
Itu sudah menunjuk bahwa Allah itu ketritunggalan itu sudah ada dan dinyatakan sejak kitab Kejadian. Bahwa dia adalah Allah dan dia berkarya dalam penciptaan. Dia adalah satu pribadi dalam ketritunggalan Allah yang esa. Segala sesuatu diciptakan oleh, begitu juga dalam pasal 1 ayat yang ketiga, kitab Kejadian. Wayomer Elohim. Berfirmanlah Sang Elohim, Allah itu. Allah Tritunggal, di mana pribadi Kristus ada di sana. Yehior, jadilah terang. Wah Yehior, maka jadilah terang. Udah jelas. Nah, bisa saudara lihat bahwa firman Allah menampilkan karya dan apa yang dia kerjakan. Hanya Allah yang bisa menciptakan alam semesta ini. Hanya Allah. Dan pastinya Yesus itu adalah Allah. Nah, dalam Alkitab kita menemukan Yohanes pasal 1 itu menyatakan bahwa dia adalah terang itu. Terang dunia bahkan. Dia yang menerangi kita manusia yang dalam kegelapan ini. Dia menerangi kita, saudara. Yohanes itu menampilkan, bisa dilihat, apa ada slide berikutnya? Selanjutnya. Di dalam Alkitab kita itu ada ungkapan aku adalah, terus khususnya dalam Yohanes, Injil Yohanes. Aku adalah. Dikatakan firman Allah bahwa aku adalah. I am saying. Perkataan-perkataan aku adalah. Dan tersebar itu menyatakan sebetulnya menunjukkan mengenai jati diri Yesus, atribut yang dia miliki, identitas dirinya. Siapakah Yesus? Nah, Yohanes ini menampilkan I am, ego eimi. Bahkan disebutkan bahwa sebelum Abraham ada, dia menggunakan bentuk lampau. Sebelum Abraham ini ada, sudah lampau, aku sudah ada. Tapi dia menggunakan kata I am, ego eimi. Sebelum Abraham ada, sebelum dia lahir bahkan, I am, ego eimi. Saya sudah ada. Tapi dia menggunakan bentuk present, sebenarnya kelihatan bentuk present, eimi, ego eimi. Namun saudara, dalam penggunaan bahasa Yunani, bentuk present ini bisa merujuk kepada kehadiran di segala waktu. Apalagi ketika Yesus menyebut dirinya dalam konteks keilahian yang dia miliki, dan dia hubungkan dengan atribut, dengan sebutan berbagai sebutan, I am the bread of life, I am the light, I am the door, I am a good shepherd, I am the good shepherd. Aku adalah roti hidup, aku adalah terang, aku adalah pintu, aku adalah gembala yang baik. Di situ menyebut dan merujuk kepada bagian yang lain juga, aku adalah kebangkitan dan hidup. I am the resurrection and life. I am the way, the truth and life. Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. I am the vine. Aku adalah pokok anggur yang benar. Itu tersebar dalam Injil Yohanes dan menyebut mengenai siapa Yesus dengan atribut dan ide apa karya yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, dan semuanya saudara merujuk kepada identitas dirinya bahwa dia adalah Allah dan sifat keilahian ada dalam dirinya. Pertama, orang-orang Yahudi ketika mendengar dia menyebut demikian, mereka menghubungkan pernyataan Allah ketika dia berjumpa dalam perjumpaan dengan Musa. Dan Musa bertanya, siapakah engkau? Dan Allah menjawab, Ehye, Asyir, Ehye, aku adalah aku. Dan sebutan tersebut merujuk kepada nama yang kita kenal dengan nama YHWH itu. Tetragrammaton ini yang merujuk kepada nama Yahweh, Yehova. Nah, ketika Yesus menyebut dirinya aku adalah, orang mau melempari dia dengan batu. Orang mau menghukum karena ini adalah satu penghujatan terhadap Allah, terhadap agama Yahudi. Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi dalam konteks pada masanya,
Yesus sendiri sudah menunjukkan dirinya, dia itu adalah Allah sendiri yang datang menjadi manusia sama seperti kita. Dalam inkarnasi, pengosongan dirinya. Tapi ketika dia menjadi manusia, bukan berarti keilahiannya hilang, tidak. Tetap Allah. Nah saudara, ini sangat kita perlu berhati-hati. Jadi saya ingin mengajak kita semua ini sebagai orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan. Kalau Anda ingin mengajar Alkitab, mengajar teologi dan tentang Kristus, hati-hati saudara. Kadang-kadang kita, ketika kita ingin menekankan monoteisme Allah, yaitu keesaan Allah, kita seringkali mengabaikan pribadi-pribadi dalam ketritunggalan. Ketika kita mau menekankan kemanusiaan Yesus, seringkali kita terjebak dalam mengabaikan keilahian Yesus. Ya, Yesus itu manusia sejati. Saking sudah terus-menerus bicara tentang hal tersebut, saudara jadi begitu menekankan kemanusiaannya, sehingga saudara melupakan keilahiannya. Hati-hati. Dan ada yang terlalu menekankan keilahian Yesus, lupa juga adalah kemanusiaan sejatinya yang dimiliki oleh Yesus. Jadi perlu berhati-hati. Dan itu sudah terjadi di mana-mana dalam sejarah. Dengan berbagai macam sebutan ajaran sesat, bidat yang berkembang dalam sejarah gereja. Oleh karena lebih menekankan pada satu titik saja. Ketika Anda menekankan monoteisme keesaan Allah, seringkali mengabaikan makna atau arti ketritunggalan yang kita yakini. Apalagi demi supaya diterima oleh masyarakat sekitar, hati-hati. Saya, pernah diajak, mengapa tidak ikut agama saya? Karena kami meyakini yang demikian. Saya bilang juga, mengapa Anda tidak ikut agama saya? Karena Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Amin, saudara. Dia datang untuk mengampuni kita orang berdosa. Dan sudah dia nyatakan dalam Injil. Dan hanya Allah yang dapat mengampuni manusia. Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah kami yang sungguh mengasihi kami. Engkau Yesus Tuhan kami, yang telah datang ke dalam dunia, menjadi manusia sama seperti kami semua. Walaupun Engkau Tuhan tidak pernah melakukan dosa apapun, tanpa dosa. Dan Engkau Tuhan kami, yang datang tanpa kehilangan identitas dirimu Tuhan. Dari kekekalan sampai kekekalan. Engkau Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat Allah kami. Yang hidup di dalam keesaan yang ada. Ketritunggalan Allah yang esa yang kami yakini. Ya Tuhan, Engkau telah menyatakan firman-Mu kepada kami lewat Injil Yohanes bahwa umat Kristiani tidak perlu meragukan keilahian Yesus. Dan di saat yang sama tetap dapat meyakini bahwa Yesus adalah manusia sejati. Karena dengan cara demikian, karya keselamatanmu yang mulia, rancangan penyelamatanmu yang telah Engkau rencanakan bahkan sebelum penciptaan,
kejatuhan manusia. Sungguh Engkau tepati dengan lahirnya Sang Mesias, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami, supaya kami akan tetap memegang teguh iman ini. Iman yang diyakini oleh gereja mula-mula. Iman yang diyakini oleh umat Kristiani, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mengenal Engkau. Sejak abad pertama hingga masa kini. Dan kami percaya Allah Roh Kudus berkuasa untuk menjaga dan memelihara, memberi penerangan kepada kami semua. Bahkan kami berdoa untuk menerangi orang-orang yang telah mulai jauh atau sudah jauh dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya umat-Mu tidak disesatkan, kebenaran-Mu tidak diputarbalikkan. Bahkan kami digunakan oleh Tuhan dengan cara yang benar. Sehingga kami menjalankan perintah ilahi, mandat dari Tuhan. Bahwa kami adalah alat, bukan Tuhan sendiri. Kami adalah alat yang Tuhan pakai untuk mengabarkan kebenaran-Mu. Bukan kebenaran yang kami temukan atau menurut pendapat kami sendiri. Hamba berdoa supaya mahasiswa yang sedang dibentuk, bahkan juga untuk staf dosen yang ada di tempat ini, akan tetap memegang teguh iman yang kami miliki. Dan akan mengajarkan dan akan setia kepada iman sejati yang kami miliki. Tidak akan terpengaruh bahkan oleh siapapun di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh mahasiswa kami, termasuk mahasiswa baru yang telah kami terima. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Dr. Robinson Rimon MTH yang telah menyampaikan mengenai isu-isu kristologis pada hari ini. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian buat kita semua, Bapak Ibu Saudara. Pengumuman, ibadah kapel akademik Jumat tanggal 18 Agustus 2023. WL adalah Saudara Kristoyono, Singer adalah Saudari Cerlang dan Saudara Elvis, dengan pembicara Insinyur John Roni Serworwora, PhD. Lalu doa pagi hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, WL-nya adalah Saudari Ika Kristiani, firman Tuhan adalah Pendeta Adi Wibowo MTH, dengan tema panggilan menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Bila pelayanan kapel yang terjadwal berhalangan, bisa segera mencari pengganti, kemudian menghubungi koordinator, dan juga dihimbau kepada seluruh mahasiswa baik S1, S2 maupun S3 dapat mengikuti doa pagi di aula Frank Lewis untuk yang tinggal di asrama ataupun yang sedang berada di luar kota bisa mengikuti secara Zoom. Ibadah kita pada hari ini telah sampai di penghujung acara, maka dari itu dengan kasih saya meminta Dr. Joko Sukono untuk bisa membantu menutup dalam doa berkat dan penutup. Sekali lagi, pada hari Jumat adalah sosialisasi Lembaga Literatur Baptis, diminta semua supaya mahasiswa boleh hadir, boleh datang bersama-sama. Kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, oleh karena pencerahan yang membuat iman kami dikuatkan. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Dan apapun yang menjadi pertanyaan, keraguan kami,
Kami harus kembali kepada firman Tuhan. Kami harus terus kembali kepada firman yang menjadi kebenaran itu, yang mampu menjawab setiap persoalan krisis hidup kami, Tuhan. Berkati kami semua, Tuhan, supaya tetap teguh di dalam Engkau. Banyak angin-angin pengajaran, banyak tantangan yang mulai menghambat, bahkan menerpa dalam kehidupan kami. Tapi satu hal, ketika kami berpegang kepada firman Tuhan, Tuhan terus menolong dan menuntun kami. Hamba-Mu berdoa untuk Bapak Pendeta Dr. Robinson Rimun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kepemimpinan di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia semakin diberkati. Mari Tuhan, Engkau menolong setiap sivitas akademika Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia. Tuhan memberkatinya. Akhirnya Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada Engkau. Dan kami akhiri ibadah kapel pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Shalom, terima kasih kapel kita telah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.